Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame ya di sosial media, lagi mendapat sorotan netizen ya di sosial media X, yaitu akun Dedi Nur yang merupakan kader PSI sekaligus adalah pemuja Jokowi, di mana dia ya mentweet di akun X-nya yang mengatakan bahwa Jokowi itu sudah layak menjadi nabi. Dan ini benar-benar ya kelihatan banget kader PSI ini sudah mulai oleng. Coba kita lihat ya screenshot tulisan dari kader PSI ini. Nah, screenshot tulisan dari Dedi Nur ini ya diposting oleh akun Manto Gudono dengan menulis, ternyata Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi, mantap lah. Nah, screenshot Dedi Nur ini ya, dia menulis, Jokowi jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat. Cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau. Ini kan benar-benar ngawur sekali ya. Saking kagumnya sama Jokowi ya, sampai membuat statement ngawur ya. Tidak usahlah berpikir terlalu jauh Jokowi menjadi nabi. Menjadi presiden rakyat Indonesia saja ya, di 10 tahun terakhir penuh dengan masalah, melakukan kebohongan publik ya. Jadi rakyat Indonesia ini sudah dibohongin mentah-mentah oleh Jokowi. Apalagi ya NGO luar negeri sudah menobatkan Jokowi orang terkorup nomor 2 di dunia. Cukup banyak sebenarnya ya jejak-jejak digital Jokowi ini yang melakukan penipuan terhadap rakyatnya sendiri. Belum lagi kebohongan-kebohongan yang diciptakan Jokowi selama dia menjadi presiden di 10 tahun terakhir. Jadi sebenarnya statement dari kader PSI ini yang mengatakan Jokowi sudah layak menjadi nabi, untuk menjadi seorang presiden saja Jokowi pun ya kalau kita bilang tidak layak ya. Dan kita lihat ya di saat Jokowi menjadi mantan presiden, hidupnya penuh dengan kegelisahan ya, apalagi diterpa masalah dugaan ijazah palsu, belum lagi dengan masalah anaknya yaitu Gibran alias Fufufafa akan dimakzulkan. Jadi sebenarnya ini akibat kebohongan yang dia ciptakan di masa lalu. Pada akhirnya pun sekarang dia harus menikmati dari hasil kebohongan yang dia ciptakan. Dan netizen ya menanggap tweet Dedi Nur itu ya dengan mengatakan, bagi Ternak Mulyono, Jokowi adalah nabi akhir zaman, edan tenan. Sebegitunya pembelaan para buzzer kader PSI yang sudah membabi buta. Ya itulah ya kualitas kader PSI yang sekaligus merangkap menjadi buzzer ya, memperlihatkan kedunguannya di sosial media. Dan ini benar-benar cukup memalukan ya, kader PSI seperti ini yang katanya partai anak muda tetapi kualitasnya pun benar-benar ya cukup memalukan sekali. Nah, sampai netizen pun ya menanggapi dari hasil tweet Dedi Nur yang mengatakan Jokowi layak menjadi nabi. Ya, netizen membalas kayaknya lebih ke Mustafa Kemal Atatürk deh. Jadi menurut netizen ya Jokowi itu Mustafa Kemal Atatürk Indonesia. Sampai netizen pun membentang spanduk Jokowi, Presiden Jokowi sumber dari segala masalah. Jadi itu bukan kesalahan dari rakyat ya, tetapi masalah-masalah yang dulu diciptakan oleh Jokowi dan rakyat pun akhirnya ya mengadili Jokowi. Nah, netizen juga yang memposting, dilansir dari Tempo, PSN era Jokowi rampas 571.000 hektar tanah rakyat, KPA Desa evaluasi. Proyek strategis nasional atau PSN di era pemerintah Jokowi merampas 571.000 hektar tanah. Jadi lagi-lagi yang katanya Jokowi pro rakyat ternyata malah merampas tanah rakyat ya demi kepentingan PSN. Padahal PSN di situ ada hanya untuk kepentingan oligarki. Ada komentar dari Abinya Raisa, menjilat sah-sah saja. Hanya kalau sudah mensejajarkan seseorang Jokowi dengan Nabi, sungguh-sungguh sangat menghina karena mendegradasi standar kualitas pribadi seorang nabi. Sungguh statement yang sangat tolol, setolol-tololnya atas nama kebablasan berpikir dan berbicara. Iya, inilah ya kualitas kader PSI. Ya, ini adalah statement yang sudah kebablasan dan menurut netizen sudah kelihatan tolol setolol-tololnya. Komentar dari Putra, pantaslah Indonesia tidak maju, SDM segini rupa kualitas para Ternak Mulyono, ampun dongo saking fanatik memuja Mulyono. Bisa Mulyono disetarakan dengan Nabi, sudah jelas Mulyono tukang bohong, mengatakan kakek tua pembimbing ternyata asisten dosen, dari segi manalah dikatakan Nabi. Jadi netizen ini ya membongkar jejak-jejak digital kebohongan dari Jokowi
dugaan ijazah palsu saja yang kemarin nyata-nyatanya terbongkar ya. Kasmujo adalah seorang asisten dosen. Jokowi pernah mengakui bahwa sebagai dosen pembimbing ya, pada akhirnya pun ya terbongkar. Kebohongan tersebutlah ya seharusnya pemuja-pemuja Jokowi melihat sekarang ya, kebohongan-kebohongan yang sudah tertampak jelas, seharusnya mereka sadar ya, bukan malah memuja dengan mengatakan Jokowi layak menjadi nabi. Ada komentar dari Dahri Wadari, ya Allah membandingkan dengan Nabi sungguh. Ada komentar dari Cahyo Ningsi, astagfirullah sesat banget ini. Takut tiba-tiba jadi sekte. Ada komentar dari Fan, kita menghormati seseorang sah-sah saja, tapi jangan sampai kehilangan nalar kebablasan. Ya memang sudah kebablasan, menganggap Jokowi Nabi itu udah kebablasan ya. Ada komentar dari Kois, ngejilat-jilatan si Dedi yang luar biasa, gue heran kok dia nggak dapet ya jabatan juga, padahal teman-temannya satu spesies dia udah jadi menteri, apalagi jadi wamen. Orang ini tololnya dah kemagetan sampai buat dikasih jabatan modal ngejilat pun nggak bisa. Jadi maksudnya menurut netizen ya, ngapain ngejilat terus ya, jabatan pun oleh Jokowi tidak dikasih. Walaupun teman-temannya udah jadi menteri, bahkan udah jadi wamen. Kamu Dedi ngapain juga menjilat Jokowi tetapi tidak dapat jabatan apapun. Sangat memalukan sekali. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya terhadap Jokowi ya. Sukanya menggunakan baju adat, tapi tanah adat habis dibabat. Dari Sumatera, Kalimantan, Halmahera, hingga Raja Ampat. Apa yang dia lakukan? Coba tanya Nawacita apa enggak dia? Nggak apa. Dia nggak peduli Nawacita itu. Hampir tidak pernah kita mendengar Jokowi bicara industrialisasi. Taunya hilirisasi. Jadi hilirisasi di Indonesia adalah membantu industrialisasi di Cina. Industri kita turun terus. Tidak ada satupun pabrik di era Jokowi dari biji nikel itu jadi pabrik sekedar sendok saja, tidak ada. Apalagi yang begini-begini, tidak ada. Apa sih yang diomongin Jokowi sama Xi Jinping? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah lapor. Jangan-jangan negara ini udah dijual oleh Jokowi. Kita tidak tahu, gitu. Kita tidak tahu. Menlunya juga mungkin tidak pernah diajak gitu ketemu Xi Jinping. Jadi Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Kalau fondasinya dirusak, rumah Indonesianya goyang. Tiang-tiang mulai retak-retak dan atap bocor-bocor. Bukan bocor lagi barangkali. Begitu besar begitu. Oleh karena itu tidak boleh kita biarkan Jokowi sekarang juga harus kita hentikan. Setiap hari dia buat kerusakan yang makin luar biasa. Dia sedang konsolidasi sekarang untuk mengamankan dirinya yang kesalahannya udah terlalu banyak. Dia presiden tapi mentalitasnya itu mandor. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia Jokowi bikin kebijakan semua dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Dia kan ngundangnya influencer. Iya. Influencer itu apa sih yang dia undang? Untuk membuat yang jelek jadi bagus gitu. Karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam bertindak gerasa-gerusu untuk menyelamatkan dirinya itu. Jokowi ini pemecah belah. Dia ingin organisasi keagamaan dukung dia, mungkin dukung Gibran nanti 2029. Ini kan sudah saya kasih bagi-bagi begitu kan. Apa sih motifnya kan? Tidak ada puasnya Jokowi ini kan. Wapres ini kan pengantara aja. Golkar dia kuasai kan nyata. Segila kuasanya seperti itu. Wah itu polisi harus loyal sama saya. Yang loyal sama saya nanti 2029 jangan pensiun dulu. Pensiunnya ingin diperpanjang. Tentaranya juga begitu. Indonesia itu seperti akuarium yang jernih. Siapa melakukan apa kita tahu. Sampai 10% yang tersisa di Indonesia. 95% itu ke Cina semua. Nah itulah rekayasa Jokowi. Kasus Raja Ampat ini hanyalah puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini dibawa agar lepas dari pengawasan itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan. Puncak rekayasa tambang untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke Cina itu Marwali. Supaya publik paham ya, kita bicara dulu lah kenapa terjadi Raja Ampat. Jadi saat itu Marwali itu izinnya lewat Kementerian Perindustrian dengan alasan hilirisasi sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said Didu. Itu yang dilakukan oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Marwali itu adalah bekas dirjen perindustrian.
Setelah itu, yang menteri sangat berkuasa itu merekayasalah semua aturan, maka itu bebas pajak, bebas bea, dibikin kawasan industri, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik iup. Jadi, Cina yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak, tidak ada pajak apapun. Ingat, dikasihnya itu 30 tahun loh, oleh menteri yang sangat berkuasa, sampai sekarang masih ada di dalam. Dan rekayasanya dia semua. Nah, ini harus dibuka semua. Itulah kenapa almarhum Faisal Basri menyatakan tidak sampai 10% yang tersisa di Indonesia. 95% itu ke Cina semua. Nah, itulah rekayasa Jokowi. Nah, sekarang kenapa eksplorasi di seluruh Indonesia itu tinggi sekali? Karena smelter yang ada di Cina hampir semua dipindahkan ke Indonesia. Ada di Morowali, ada di Papua, ada di mana-mana. Sehingga kekurangan bahan baku. Sehingga eksploitasi makin melebar. Raja Ampat hanya kasus kecil. Ada Pulau Obi di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu hampir habis oleh perusahaan Cina. Papua juga seperti itu. Nah, ini menurut saya Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Jadi Pak Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap kejadian Raja Ampat. Yang menarik, Raja Ampat ini, wilayah tambangnya PT Greg itu sangat jauh dari wilayah eco-greennya Raja Ampat. Ada 2-3 tambang milik swasta dan milik Cina ada di sekitar Raja Ampat. Bahlil ini tidak pernah berani menyinggung kalau swasta. Jadi, perlu kita bertanya Bahlil, ada apa sih kenapa dia benci banget BUMN? Dan seakan-akan untuk melindungi swasta, teman-temannya dia. Raja Ampat itu adalah petunjuk bahwa ada masalah yang sangat besar di pertambangan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Maka menurut saya, Pak Prabowo membentuk tim audit untuk pertambangan segera. Kondisi kesehatan Prabowo dan Megawati menurut saya itu dihitung oleh Jokowi. Menjelang Kongres, dibikin hingar-bingar. Ini juga gitu. 4 bulan pemerintahannya dibikin macam-macam. Kan ngompori Jokowi. Misalnya, tidak ada yang berani mengkritik Prabowo. Semuanya lari ke saya. Loh, kita pernah jadi aktivis mahasiswa, Bung. Ya. Jangan coba ngompor-ngompori mahasiswa kan. Akhirnya apa? Mahasiswa seperti disiram bensin oleh Jokowi dan Prabowo menjadi sasarannya. Kan lupa. 13 tuntutan ya. 13 tuntutan mahasiswa, kalau kita peras lagi Bung, semuanya jadi satu. Sesungguhnya adalah adili Jokowi gitu kan. Tapi kenapa sekarang mengarah ke Prabowo? Karena Prabowo mengatakan kemudian hidup Jokowi, maka tuntutannya jadi adili Jokowi dan Prabowo. Ini kan nggak menguntungkan. Makanya Prabowo harus bisa membaca itu. Jadi sebenarnya membaca gerakan politik Prabowo itu lebih mudah daripada membaca gerakan politiknya Jokowi. Ya dia tentara gitu kan, A, B, gitu. Jokowi kan enggak. Ngomong A maksudnya Y, ngomong B maksudnya Z segala macam. Nah ini yang Prabowo harusnya juga paham bahwa Jokowi adalah musuh dalam kondisi kesehatan Prabowo dan Megawati. Menurut saya itu dihitung oleh Jokowi. Menjelang Kongres, dibikin hingar-bingar. Ini juga gitu. 4 bulan pemerintahannya dibikin macam-macam. Kan ngompori Jokowi. Misalnya, tidak ada yang berani mengkritik Prabowo. Semuanya lari ke saya. Loh, kita pernah jadi aktivis mahasiswa, Bung. Ya. Jangan coba ngompor-ngompori mahasiswa kan. Akhirnya apa? Mahasiswa seperti disiram bensin oleh Jokowi dan Prabowo menjadi sasarannya. Kan lupa. 13 tuntutan ya. 13 tuntutan mahasiswa. Kalau kita peras lagi Bung, semuanya jadi satu. Sesungguhnya adalah adili Jokowi gitu kan. Tapi kenapa sekarang mengarah ke Prabowo? Karena Prabowo mengatakan kemudian hidup Jokowi, maka tuntutannya jadi adili Jokowi dan Prabowo. Ini kan nggak menguntungkan. Makanya Prabowo harus bisa membaca itu. Jadi sebenarnya membaca gerakan politik Prabowo itu lebih mudah daripada membaca gerakan politiknya Jokowi. Ya dia tentara gitu kan. A, B, gitu. Jokowi kan enggak. Ngomong A maksudnya Y. Ngomong B maksudnya Z segala macam. Nah ini yang Prabowo harusnya juga paham bahwa Jokowi adalah musuh dalam
Paduka Yang Mulia Joko Widodo sedang stres berat. Guys, kita harus hentikan isu ijazah palsu ini guys. Karena ijazah palsu ini memang digunakan untuk menutupi kasus yang lebih besar. Jadi sengaja isu ijazah palsu ini dibesarkan dan dilaporkan sendiri oleh Pak Jokowi ke Bareskrim agar rakyat itu berpolemik dengan isu tersebut dan melupakan hal-hal lain yang lebih besar. Kasus pemakzulan Gibran dan korupsi yang besar itu. Jadi gini guys, seandainya pun ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu, itu nggak ada impactnya ke kekuasaan karena dia kan udah bukan presiden. Paling yang malu dia gitu. Sebagai bangsa Indonesia itu malu kalau ketemu orang di luar negeri, presiden lu ijazahnya palsu, paling begitu gitu loh. Paling ya sanksi moral aja gitu. Jadi memang sengaja Jokowi ini ingin menutupi kasus pemakzulan Gibran yang diusulkan oleh Purnawirawan TNI. Jadi kita harus fokus di situ guys. Dasar para purnawirawan ini mengajukan gugatan untuk pemakzulan Gibran adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga pasal 7A dan 7B. TAP MPR RI nomor 11 tahun 1998, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang kekuasaan kehakiman pasal 3 ayat 1. Aku baca nih guys, takut salah ya. Konstelasi politik beberapa hari ini berubah guys. Bagaimana tiba-tiba Prabowo kembali akrab dengan Megawati dan ternyata secara diam-diam Purnawirawan untuk segera memajukan Gibran. Pidatonya Prabowo yang dibilang gak akan tebang pilih, lo mau anaknya siapa, lo dari partai mana, kalau lo korupsi, lo merugikan bangsa, lo akan ditindak. Tapi lah mudah-mudahan itu bukan sekedar omong-omong. Isi gugatan itu 8 poin. Terus yang paling seru itu adalah yang ke-6. Yang ke-6 itu diminta meresapel menteri-menteri yang melakukan korupsi dan yang masih terafiliasi dengan kepentingan Jokowi. Tegas tuh itu. Nomor 7 adalah mengembalikan fungsi polisi menjadi Kamtibmas di bawah Mendagri. Keren ya. Yang ke-8 adalah memakzulkan Gibran. Jadi ketika Prabowo, Megawati dan Trisutrisno bertemu di acara Hari Lahir Pancasila tanggal 2 Juni 2025, surat pemakzulan Gibran oleh Purnawirawan TNI ini dikirim ke MPR DPR guys. Drama berikutnya lagi ya kan, seru banget. Mantap banget ya. Mudah-mudahan negara ini segera aman, damai, gemah ripah loh jinawi, dinasti-dinasti dan raja-raja baru yang sekarang mulai naik nih, basmi semua. Penipu-penipu Four Kings Island. Penipu-penipu. Kenapa sekarang kalian mengeluh? Mau ditipu, kena tipu. Kenapa mau ditipu? Itu masalahnya. Makanya saya mau bela bagaimana juga. Saya dari 2014 sudah punya intuisi melalui analisa saya dan kecerdasan saya bahwa ini bakal hancur. Tapi kalian tetap ya di Pulau Ubi di sana tetap membela. Dan ujung-ujungnya pernah mengatakan bahwa beliau itu adalah titisan dari Tuhan, adalah raja, pahlawan, dan akan memajukan Pulau Ubi kalian di sana. Sekarang hancur. Four Kings Island bakal punah karena nikel-nikel tea. Saya dulu juga pernah membela Pulau Rempong. Ya, Rempong itu siapa sih Pulau Rempong? Rempong. Sampai nama saya dibawa itu kan ke rapat anggota dewan sama si Tuyul. Iya, kita tidak boleh ya diintervensi oleh bule-bule. Ya siapa itu yang di TikTok yang ngerocos-ngerocos? Berhak apa dia ya bicara tentang Pulau Rempong? Ya, si Tuyul. Ya, Tuyul. Dan mereka-mereka ini tidak memiliki kapasitas. Setidaknya punya intel dong. Lacak dulu gue itu siapa? Warga negara tidak boleh membela negaranya. Apalagi kalau gue rada cerdas dan pintar. Makanya mereka mau saya dibodohin. Dan dibodohkan. Saya pernah membela Borneo. Siapa nih si bule ini ya? Ikut campur membela Borneo. Tidak bisa. Kita mau hancurkan Borneo suka-suka kita. Itu. Akhirnya hancur. Saya puas sekali puas. Makanya lain kali jangan milih karena hanya dikasih ubi atau dikasih sembako
dikasih bansos dan milih. Kamu harus menolak bansos dan melihat ke depan, punya intuisi, punya kecerdasan. Dan sekarang kalian penipu, penipu, penipu. Telat, keles. Makanya gue mau bela kalian gimana? Kalian pernah hujat saya di sosmed dulu? Siapa nih si bule ini? Dia kan raja ya. Dia itu titisan dari Tuhan. Kamu tidak boleh mengusik hamba yang diurapi. Pret. Makan si tuyul tuh. Makan junjunganmu. Selesai. Saya mau bela raja. Four Kings, udah nggak bisa lagi. Yang penting saya sudah menikmati Four Kings Island itu dulu. Menikmati, sudah puas melihat keindahan seperti surga, dan surga itu akan dihancurkan melalui tuyul-tuyul yang kamu pilih. Kasihan deh lo.